Setelah kita mengirimkan hadiah, sebenarnya tugas kita sudah selesai. Dalam etiket, sebuah pemberian justru menjadi indah ketika dilakukan tanpa perlu diumumkan. Ada ketenangan di sana, ada ketulusan yang tidak membutuhkan pengakuan. Halo, semoga teman-teman sehat selalu. Kita jumpa lagi di Etiku, beretiket dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maxi Media Channel. Di sini saya membantumu bringing out the greatest self in you. Beberapa waktu terakhir ini saya sering mendapat pertanyaan ini. Mbak, sekarang kan undangan pernikahan banyak yang sudah mencantumkan nomor rekening atau kris. Kalau saya sudah transfer gift-nya, apakah perlu saya WhatsApp mempelai sambil mengirim bukti transfer? Pertanyaan ini menarik karena jawabannya bukan sekadar soal transfer uang, melainkan tentang bagaimana etiket memandang sebuah pemberian. Yuk kita bahas, mulai dari apa tujuan hadiah pernikahan, apakah perlu atau tidak mengirim bukti transfer, dan bagaimana menurut etiket, kapan justru boleh mengirim konfirmasi, dan yang jauh lebih penting dari gift di pernikahan. Oke, pertama, hadiah bukan transaksi. So, sebenarnya tujuan hadiah pernikahan itu apa? Hadiah pernikahan bukanlah pembayaran. Bukan pula transaksi yang harus dilaporkan setelah selesai dilakukan. Hadiah adalah ungkapan turut berbahagia dan mendoakan untuk mempelai memulai kehidupan baru. Nominalnya boleh berbeda, caranya boleh berbeda, tetapi niat baiknya tetap sama. Saya memahami kenapa pertanyaan ini muncul. Dulu, kita datang membawa amplop atau kado. Sekarang, semuanya jadi lebih praktis, tinggal transfer. Cara memberi memang berubah mengikuti perkembangan zaman. Walau biasanya di tempat pesta, di penerima tamu masih ada yang meletakkan kotak untuk hadiah dan amplop juga. Satu hal yang tidak berubah adalah makna di balik pemberian itu sendiri. Hadiah adalah ungkapan ikut berbahagia, sebuah bentuk doa, perhatian, dan dukungan untuk pasangan yang sedang memulai kehidupan baru. Lalu, bagaimana etiketnya saat kita telah mentransfer hadiah? Kalau rekening itu memang sudah dicantumkan di undangan, menurut etiket, pada umumnya kita tidak perlu lagi mengirim bukti transfer kepada mempelai. Mengapa tidak perlu mengirim bukti transfer? Mengapa? Karena ketika mereka mencantumkan nomor rekening, itu berarti mereka sudah membuka kesempatan bagi para tamu undangan untuk memberikan hadiah dengan cara tersebut. Setelah kita mengirimkan hadiah, sebenarnya tugas kita sudah selesai. Tidak perlu merasa harus mengabarkan, saya sudah transfer ya, apalagi jika tujuannya hanya agar diketahui bahwa kita sudah memberi. Undangan ini sekarang pun juga sudah sangat guest friendly. Hanya dengan satu klik kita sudah mendapatkan semua informasi hingga menuliskan ucapan cukup di satu link saja yang kita kenal sebagai Viding atau sebuah platform digital terpadu asal Indonesia yang menyediakan layanan untuk mengelola acara pernikahan secara modern. Nah, di sini mempelai memang membuka kesempatan bagi tamu untuk memberikan hadiah melalui cara tersebut. Bisa transfer direct, bahkan saat kita mengkonfirmasi kehadiran. Dalam etiket, sebuah pemberian justru menjadi indah ketika dilakukan tanpa perlu diumumkan. Ada ketenangan di sana, ada ketulusan yang tidak membutuhkan pengakuan. Nah, kapan justru boleh mengirim konfirmasi? Seperti banyak hal dalam etiket, selalu ada ruang untuk melihat konteks. Misalnya, nama rekening yang digunakan berbeda dengan nama tamu yang diundang.
atau transfer dilakukan atas nama rekening perusahaan bila mempelai atau orang tua mempelai adalah rekan bisnis, atau memang di undangan tertulis mohon konfirmasi setelah transfer. Dalam situasi seperti itu, mengirim pesan singkat itu baik, tapi di sini tujuannya berbeda, bukan untuk mengatakan lihat saya udah memberi, melainkan untuk membantu tata tertib agar tidak terjadi kekeliruan. Yang jauh lebih penting, kalau akhirnya kamu ingin menghubungi mempelai, menurut saya ada sesuatu yang jauh lebih bermakna daripada mengirimkan screenshot mutasi rekening, yaitu ucapan selamat dan doa. Kamu bisa ucapkan seperti, selamat menempuh hidup baru, semoga Allah melimpahkan keberkahan, kebahagiaan, dan cinta yang terus bertumbuh dalam rumah tangga kalian. Turut berbahagia untuk kalian berdua. Nah, kamu bisa personalisasikan dengan dear, kemudian nama kedua mempelai, dan diakhiri dengan with love atau kata penuh ketulusan lain yang menjadi karaktermu atau khas kamu. Di bawahnya baru nama kamu atau nama kalian kalau kalian dengan pasangan atau namamu dan perusahaanmu. Bayangkan setelah pesta selesai, yang akan mereka kenang bukan daftar siapa yang mengirim bukti transfer paling cepat, melainkan orang-orang yang dengan tulus mendoakan kebahagiaan rumah tangga mereka. Doa yang baik seringkali memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada sebuah notifikasi transaksi. Dalam etiket, ketulusan tidak membutuhkan saksi. Kebaikan tetap bernilai meskipun tidak dipublikasikan. Saya tahu apa yang kamu pikirin. Pasti ada juga yang berkata, Mbak, saya sebenarnya bukan ingin pamer. Saya hanya khawatir nanti mempelai mengira saya tidak memberi hadiah. Menurut saya kekhawatiran seperti ini sangat manusiawi. Kita semua ingin niat baik kita sampai kepada yang dituju. Namun disinilah etiket mengajak kita untuk percaya pada kebaikan yang sudah kita lakukan. Selama tidak ada permintaan untuk konfirmasi atau alasan administratif yang memang memerlukannya, kita tidak perlu merasa wajib memberitahu. Seringkali yang membuat kita gelisah bukan karena kita belum memberi, melainkan karena kita ingin memastikan orang lain mengetahui bahwa kita sudah memberi. Di titik itu ada baiknya kita bertanya kepada diri sendiri. Yang sedang ingin saya jaga ini ketulusan saya atau kebutuhan saya untuk memastikan orang lain mengetahuinya. Namun kalau suatu hari memang ada orang yang mengira kita tidak memberi padahal kita sudah melakukannya, apakah itu mengurangi nilai kebaikan kita? Menurut saya tidak, karena nilai sebuah kebaikan tidak ditentukan oleh siapa yang mengetahuinya, melainkan oleh ketulusan saat kita melakukannya. Bukan berarti kita tidak boleh menjelaskan kalau memang ada kebutuhan administratif atau terjadi kesalahpahaman, tentu boleh diklarifikasi dengan tenang. Namun sebelum sampai ke sana, kita tidak perlu terburu-buru mengumumkan kebaikan yang sebenarnya sudah selesai kita lakukan. Jadi teman-teman, saya percaya di era digital seperti sekarang ini, hampir semua hal bisa dibagikan. Tetapi tidak semua kebaikan perlu diumumkan. Ada keindahan ketika seseorang memberi tanpa merasa perlu diketahui. Cukup melakukan hal yang benar, lalu membiarkannya selesai di situ tanpa mencari pengakuan. Dan menurut saya itulah salah satu bentuk elegance yang paling indah. Kalau nanti kamu menerima undangan pernikahan yang mencantumkan nomor rekening, transferlah hadiahnya dengan tulus. Kirimkan juga ucapan selamat dan doa restu yang hangat. Yang satu membantu mereka memulai kehidupan baru, yang satunya lagi akan menemani mereka
menjalaninya. Elegance often speaks in silence, karena bermanner itu berkelas. Dan jika video ini bermanfaat untukmu, subscribe untuk yang belum, likes, comments, dan bagikan. Sampai jumpa di Etiku berikutnya hanya di Maximedia Channel. Thank you for watching.